Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara wa lakum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang semoga senantiasa Allah berkahi dan Allah rahmati. Kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini atau pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kebaikan, yaitu agenda rutin kita setiap hari Senin dan Kamis, yaitu ngaji bareng, ngaji bersama untuk saling menambah wawasan, ya, untuk saling menambah nasihat atau saling mengingatkan, ya, karena memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua menjadi orang-orang yang beruntung, ya, sebagaimana tadi saya baca surat Ali Imran ayat 104, ya. Allah memerintahkan kepada kita wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ya. Allah mengatakan, ya, dalam satu ayat ini perintah, ya, dan jadilah kalian atau diantara kalian, berarti enggak semua. Wal takum minkum ummatun, suatu umat, ya, atau segolongan orang, yad'una ilal khair, yang senantiasa menyeru kepada yang baik. Khair itu yang baik, kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf juga. Ma'ruf itu yang baik juga, ya. Wa yanhauna 'anil munkar, dan juga menjauhi atau saling menasihati untuk saling menjauhi sesuatu yang mungkar, yang tidak baik. Wa ulaika humul muflihun, ya, karena mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Maka kita bersyukur jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam kebaikan, ya, sehingga kita bisa hadir terus dalam majelis ilmu, ya, di ngaji bareng kita, ya, di parkiran dakwah ini di Masjid Panut. Ya, semoga Allah ridho dan juga semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung, ya, karena kita masuk di kriteria tersebut, ya. Kita menyeru kepada yang baik, ya, mengajak orang berbuat baik, ya, maka pahalanya untuk kita semua, dan itu semua adalah keberuntungan untuk kita. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu dan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, ya, kepada keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Beliaulah manusia yang paling banyak berjuang, ya, baik dari segi harta, darah, kemudian juga semuanya, ya, bisa kita sebut, bahkan tenaga beliau habis sampai beliau meninggal dunia. Tidak lain dan tidak bukan adalah membawa risalah. Risalah itu tanggung jawab kita sebagai seorang umat, ya, yang mengimani atau yang meyakini bahwa Rasulullah SAW itu sebagai nabi kita. Maka punya tanggung jawab besar, ya, sebagaimana kita tasyahud, ya, setiap sholat itu membaca kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah atau tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Maka itu punya konsekuensi yang besar, ya.
melanjutkan perjuangan Rasulullah itu kita, ya. Maka tugas kita itu wajib untuk menyampaikan sesuatu yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya cukup ya, sholawat itu penting, ya, tetapi kalau sholawat tok itu kurang. Ya. Menurut kita itu tidak akan sempurna kecuali kita sempurnakan dengan amal-amal soleh. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, mohon izin, ya, sebenarnya jadwal Ustadz Usep, cuma tadi beliau ada ngechat memberitahu bahwa ya, saya bacakan chatnya biar ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, kata Ustadz Usep. Ya. Afwan jiddan Ustadz, ya, kelihatannya ana tidak bisa hadir, ya, beliau tidak bisa hadir. Ini ada kegiatan mendadak di RT, ya, doa bersama, ya, kebetulan banyak yang sakit jadi minta doakan, ya. Saya diminta untuk hadir dan mimpin doa, ya, karena saya seksi bintalnya, ya. Nggak tahu bintal itu apa Pak? Oh gitu ya. Saya seksi bintalnya, jadi diminta untuk doa. Ya, baru dikasih tahu infonya tadi zuhur. Ya, jadi mohon maaf nggak bisa, jadi mohon maaf sangat katanya gitu. Ya nggak apa-apa. Kita masih tetap hadir, ya, walaupun yang ngisi bukan Ustadz Usep. Ya. Ya semoga Allah tetap menetapkan pahalanya untuk kita semuanya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, sedikit tentang tujuan kehidupan kita di dunia, bahwa tidak ada orang yang mau hidup itu hidupnya rugi, betul kan? Bahwa tujuan kehidupan kita itu untuk keberuntungan. Bahkan di ayat-ayat Al-Quran, ya, kata beruntung itu terulang sebanyak 38 kali. Itu ada orang yang disebut orang-orang yang beruntung, ya, dalam 38 ayat itu. Ada juga caranya agar orang itu beruntung, ya. Disebut ini orang beruntung. Ada juga caranya biar kita menjadi orang-orang yang beruntung, ya. Ada 38 ayat yang kita cari di dalam Al-Quran. Kata-kata muflihun, orang-orang yang beruntung, ya. Itu ada 38 ayat. Yang tadi saya baca juga termasuk surat Ali Imran ayat 104. Nah, itu juga cara agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Tapi sebelum itu, ya, mari kita sedikit bersama-sama, ya, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam surat Al-Baqarah, ya, kita hafal semua ayat 1 sampai dengan 5, ya, itu digambarkan orang-orang yang beruntung kata Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti kita masuk ke ayat-ayat yang lain. Tapi 5 ayat ini, ya, semoga bisa membekas, karena sering banget imam itu membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, ya, biar simpel. Tapi kadang kita belum paham artinya, belum paham maknanya, ya, belum paham isinya, atau belum kita tadabburi ayat-ayatnya. Maka mari kita sama-sama, ya, membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Yang bawa Al-Quran bisa dibuka, yang nggak bawa ya ngikutin, insya Allah udah pada hafal semua, ya. Ini ayat-ayat favorit soalnya, ya. Bismillah, ya, nanti diikuti setelah saya biar kita dapat pahalanya semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah
Kepanjangan apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما والذين يؤمنون بما أنزل. Stopnya sampai mana ya? Soalnya kita wakafnya nggak boleh sembarangan. Ya satu ayat aja nggak apa-apa. Sampai min qablik. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Artinya alif lam mim artinya sama ya, alif lam mim, karena hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Alif lam mim ya artinya alif lam mim, hanya Allah yang tahu. Para ulama tafsir juga tidak mengartikan alif lam mim ini apa. Selanjutnya di ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitab, kitab itu yaitu Al-Qur'an yang kita baca tadi, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka Al-Quran ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah bisa menjadi petunjuk, kuncinya orang harus bertakwa. Makanya ada orang yang gak peduli sama Al-Quran ya karena dia belum bertakwa sama Allah. Nanti disebutkan contoh orang yang bertakwa seperti apa ya di ayat selanjutnya nanti. Maka Al-Quran ini akan berimpact atau akan berdampak bagi kita dan kerasa bagi kehidupan kita. Ciri-cirinya kalau kita bertakwa. Kalau mau Al-Quran bermanfaat untuk kehidupan kita, takwa dulu dibangun. Ya, kita membentuk ketakwaan kita itu ya dengan nanti ciri-cirinya di ayat-ayat selanjutnya. Maka impact atau dampak yang terbesar, ya, bahkan Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Maka orang yang ragu dia belum bertakwa. Ya, kalau orang yang masih belum percaya dengan Al-Quran, dia belum bertakwa. Ya, maka kita perhatikan di ayat ketiga. Ya, bahwa orang-orang yang bertakwa itu seperti apa. Nanti di masyarakat ini banyak sekali fenomena-fenomena yang menurut kami, menurut ilmu yang pernah saya pelajari itu kurang tepat. Ya, nanti ada beberapa permasalahan di masyarakat kita atau mungkin bahkan sampai dengan hari ini diri kita masih melakukan. Ya, di ayat ketiga ya, lil muttaqin ya, tentang tafsir munasabatul ayatnya, kalau ayat 2 dengan 3 ini berhubungan ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah menjelaskan siapa orang yang bertakwa itu pada ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Yang ghaib apa aja Pak? Surga, neraka, apalagi
pahala, dosa itu nggak kelihatan, Allah sendiri nggak kelihatan, para malaikat nggak kelihatan, bahkan kematian kita nggak kelihatan, rezeki kita nggak kelihatan, jodoh kita nggak kelihatan kalau belum nikah. Itu semua yang gaib. Apa yang terjadi di dalam rahim, dalam perut ibu kita itu nggak tahu apa. Ya, bagaimana seorang manusia bisa tumbuh yang dari sekedar air mani, ya, tumbuh menjadi kita yang hari ini, itu Allah semua yang tahu yang terjadi di dalam perut kita. Banyak sekali hal-hal yang gaib. Ya. Di dalam tafsir ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, surga, neraka, ya, kemudian rezeki, ya, jodoh, semua itu disebutkan. Itu yang hal yang gaib. Dia tidak nampak tapi pasti ada. Itu disebut gaib. Ya. Kalau sesuatu yang nggak ada ya nggak ada. Ya. Tapi kalau yang gaib dia itu sesuatu yang ada tetapi tidak nampak oleh mata kita. Ya, tapi bisa kita rasakan. Ya. Maka yang pertama adalah orang yang bertakwa itu beriman dulu yang gaib. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mereka beriman dengan yang gaib. Ya. Prakteknya seperti apa? Orang yang beriman dengan surga, ya dia berusaha untuk mencapainya. Orang yang beriman dengan adanya neraka, dia akan berusaha untuk lari. Ya. Orang yang percaya dengan pahala dan dosa, maka motivasi hidupnya adalah pahala, ridho Allah, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang percaya dengan dosa, dia akan meninggalkan dosanya. Maka cerminan untuk diri kita seberapa besar, ya, mungkin seberapa kuat usaha kita mengejar surga dan seberapa kenceng kita lari dari terhindarnya api neraka atau ancaman atau azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu cerminannya kepada diri kita terhadap keimanan kepada yang gaib tadi. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Itu orang yang bertakwa. Kemudian wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan sholat, ya. Aqama yuqim, mendirikan, menegakkan. Tidak hanya sholat untuk dirinya sendiri, tetapi dia mengajak juga kepada orang lain. Maknanya mendirikan. Nah, kita mau bangun rumah itu mendirikan, kan gitu. Maka kita butuh banyak sekali komponen-komponen untuk menegakkan atau mendirikan sholat itu. Ya. Kalau kita nggak bisa, ya, kalau kita nggak punya komponen-komponen untuk menegakkan sholat, ya sholat itu nggak akan bisa tegak. Di mana masjid di Indonesia jumlahnya jutaan, ya, tapi yang sholat nggak sampai sejuta gitu, hitungannya misalkan gitu, ya. Itu berarti yang tegak hanya bangunan saja, ya. Sedangkan personalnya, ya, DKM itu kebanyakan Dewan Kemakmuran Masjid, ya. Singkatannya DKM. Memang yang dimakmurkan itu bangunan-bangunannya aja, tapi jarang memakmurkan jamaahnya. Ini caranya biar masjid itu bisa ramai. Nah, itu PR kita bareng-bareng. Di sini kita bareng-bareng untuk bagaimana memakmurkan masjid ini, kan gitu. Maka kita turut menjadi orang-orang yang andil dalam kebaikan. Maka yuqimuna shalah, orang yang mendirikan sholat, menegakkan syariat sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, ya, dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, yunfikun, mereka menginfakkan, atau kita ini menginfakkan dari sebagian rezeki yang Allah berikan. Setelah kita beriman kepada yang gaib, kepada Allah dan seluruhnya tadi, kemudian kita buktikan dengan amal soleh kita, yaitu sholat, ya. Kemudian kita sempurnakan dengan amal ibadah kita, yaitu dengan berinfak, ya. Berinfak kepada siapapun yang kita berikan, bisa berzakat. Makanya di beberapa ayat dalam Al-Quran itu antara perintah sholat dengan zakat pasti bergandengan, ya. Saking pentingnya bahwa kita punya hubungan taat kepada Allah itu personal, ya. Maksudnya pribadi kita kepada Allah, hubungan kita vertikal kepada Allah secara langsung. Tetapi perintah untuk menyisihkan sebagian harta atau syariat untuk infak ataupun zakat itu ada untuk, ya, menyelamatkan saudara-saudara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi orang-orang yang bertakwa di ayat ketiga ini harus punya urutan, ya. Ada orang yang mikirnya gini, Bapak Ibu, mungkin jenengan juga pernah dengar. Ada orang yang dalam kehidupannya itu nggak pernah sholat. Ya, kalau jenengan mungkin kenal Sujiwo Tejo itu, waktu debat dengan Ustadz Asad Latif yang orang Bugis itu, saya semua amal tak lakukan, ngaji, sedekah, ya kata beliau, semua kebaikan semua saya bisa lakukan, tapi kalau sholat saya belum mampu. Luar biasa. Semua kebaikan dia kerjakan, tapi kalau sholat
belum mampu. Padahal sholat itu basic. Sholat itu hal yang pertama harus kita kerjakan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Setelah kita beriman tadi, sholat itu nomor 2. Jadi ada orang berpikir aku nggak sholat gak apa-apa, tapi aku sedekahnya banyak. Sama kayak perkataan Sule, ya Sule pelawak itu yang di TV. Waktu dia ngobrol-ngobrol sama Habib Ja'far itu, ya terlepas beliau itu orang Syiah atau bukan kita nggak ambil dari, tapi kita ambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan. Sule itu memang sholat terkerjanya banget. Jenengan kalau sholat ini gimana sholatnya? Bolong-bolong. Kadang sholat, kadang enggak. Kadang belas enggak sholat sama sekali. Terus jenengan yakin masuk surga dengan itu? Mikir lama gitu. Sulenya mikir lama. Ya enggak juga sih Bib, katanya gitu. Tapi kan saya udah sedekah kemana-mana Bib. Saya itu kalau udah mengeluarkan harta walaupun orang nggak banyak tahu, ya udah miliaran mungkin sampai triliunan tuh orang nggak tahu kalau saya udah sering bantu gini. Ya. Pikiran yang terbalik, ya. Dia tidak melaksanakan sholat tapi melakukan amalan-amalan ibadah yang lain. Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah, kira-kira amalan selain sholat yang dia kerjakan sebegitu luar biasa, mungkin dia tilawah bisa sehari 5 juz barangkali, infaknya setiap hari mungkin sekian juta, atau setiap bulan dia ratusan juta berinfak dimanapun, tetapi dia nggak pernah sholat. Kira-kira diterima nggak sama Allah? Tidak. Makanya kenapa dalam hadis itu Rasulullah mengatakan bahwa pertama kali yang akan dihisab oleh Allah di akhirat itu adalah sholat. Betul? Kalau sholat itu nggak beres, yang lain hilang. Mau kamu infak setiap bulan 1 miliar hilang, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Karena tolak ukur diterimanya amal ibadah itu sholat. Sholat sih, kalau kamu memang infakmu banyak, kamu nggak sholat percuma. Pendukung dari situ adalah di surat At-Taubah yang saya bacakan di ayat ke-54 itu, ya. Yang menjadikan tertolaknya amal ibadah yang lain itu karena manusia nggak mau sholat. Pertama dia kafir kepada Allah, dia kafir kepada Rasul. Kedua dia nggak mau sholat. Kalau seandainya pun sholat, dia sholatnya males. Itu. Maka sehingga amalan-amalan yang lain itu nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam surat Taubah yang 54 nanti bisa jangan buka, itu konteksnya sedekah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita bareng tadabburi di ayat ketiga ini yang luar biasa. Dalam ayat ketiga ini Allah mengatakan orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang mengerjakan sholat, dan orang-orang yang menafkahkan atau menginfakkan hartanya. Berarti dalam ayat ini ada skala prioritas. Dia beriman dulu nomor 1 kepada Allah, kedua dia sholat, ya. Kemudian ketiga dia infak atau sedekah atau zakat dan lain sebagainya. Gak boleh kita balik. Aku tak infak sih, zakat sih, sholatnya kayak rela, nggak bisa. Maka yang paling pertama itu harus kita beriman dulu sama Allah. Bahkan dalam surat An-Nisa itu ayat berapa saya lupa, ciri-ciri diterimanya amal dia beriman dulu sama Allah. Maka ada orang yang dia tidak beriman kepada Allah atau orang kafir Nasrani, tapi dia berbuat kebaikan, itu tertolak sesuai dengan sesuai dengan ayat-ayat Allah di dalam surat An-Nisa. Nanti saya cari ayat keberapa. Ya. Bahwa kalau orang-orang yang beriman itu bahwa amalan-amalan yang diterima oleh Allah adalah amalan-amalan orang yang beriman kepada Allah. Maka iman itu nomor 1. Ya. Kemudian praktek iman itu dengan kita sholat. Ya. Kemudian setelah kita sholat itu kita amalkan dengan memberikan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, atau mengeluarkan atau menafkahkan, ya. Atau kita keluarkan rezeki-rezeki yang telah Allah berikan kepada diri kita. Nggak boleh dibalik. Jangan infak nanti aku sholatnya keri, percuma, ya. Kalau kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sholat itu mendoya'ah, siapapun yang meremehkannya, kata beliau, fahuwa lima siwaha adiyah, maka dia terhadap sesuatu yang lain pasti lebih meremehkan. Nah, sholat itu udah diremehkan, terutama hal-hal yang basic yang lain pasti lebih diremehkan. Maka tolak ukur kebaikan seorang muslim bagaimana sholatnya, ya, kita koreksi diri kita sholatnya. Kalau yang bapak-bapak udah full belum ke masjidnya gitu, ya. Kita menjadi orang di saf terdepan atau saf yang terbelakang, ya. Itu menjadi introspeksi buat diri kita, ya.
Maka fawailul lil musallin, ada orang yang sholat tapi celaka kan gitu. Apalagi yang nggak sholat kan gitu. Maka masalah kaum fisakor, maka tempat orang-orang yang tidak sholat itu adalah di neraka sakor. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat 3 ini memberikan suatu ilmu dan hikmah untuk kita. Ya, kita itu percuma ya kalau amalnya banyak tapi sholatnya enggak. Jangan sampai kita remehkan sholat. Ya, kita tiba-tiba sama sahabat Umar tadi, jangan sampai meremehkan sholat. Kalau kita remehkan sholat, semuanya atau yang lain pasti akan lebih diremehkan, dan akan menjadi tolak ukur diterimanya setiap amal ibadah kita itu sholat kita. Ya, sehingga Rasulullah mengatakan yang pertama kali akan dihisab di yaumul qiyamah adalah sholat. Maka tolak ukur perbaiki sholat kita. Barangkali dampak sholat ini kalau jenengan baca dalam kitab yang berobatlah dengan sholat. Nah, itu ada kitab itu luar biasa itu, bagaimana sholat itu secara medis juga bisa menjadikan kita sehat, secara ruh menjadikan kita orang yang mulia di hadapan Allah walaupun tidak kita rasakan, dan pengaruh dalam kehidupan kita luar biasa. Nanti kapan-kapan kita coba baca bukunya bareng-bareng ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, inilah orang-orang yang bertakwa yang selanjutnya. Ya, yang ketiga ciri tadi, beriman kepada yang gaib. Ya, kemudian dia mendirikan sholat atau mengerjakan sholat. Kemudian juga dia menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita utamakan iman dulu, sholat, kemudian kita keluarkan sebagian harta kita. Yang selanjutnya di ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ya, ini agak berat sebenarnya. Dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang engkau turunkan atau dengan apa yang diturunkan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seberapa persen keyakinan jenengan terhadap Al-Quran? 100% yakin terhadap ayat-ayat Allah? Yakin ya? Kalau bisa jangan 100, ya tak terhingga persenannya tak gitu ya. Sebanyak-banyaknya kita harus yakin kepada ayat-ayat Allah. Beriman kepada ayat Allah itu konsekuensinya berat ya. Maka kita amat sangat rugi kalau di antara kita itu sampai dengan hari ini belum ada yang bisa membaca Al-Quran. Kenapa kok saya sering bahas tentang Al-Quran? Karena ini risalah Rasul yang Rasulullah perjuangkan dengan darahnya. Ya, risalah Rasul yang beliau perjuangkan dengan keluarganya, sahabat-sahabat itu ratusan nyawa melayang hanya karena risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita nggak perjuangkan itu kok eman gitu loh. Ya. Maka kami persilahkan buat siapa aja yang mau belajar ngaji, nggak usah malu-malu. Ya. Kami sediakan tempat, siapa tak janjian yuk saya pengen setoran baca Al-Quran, monggo. Saya ready 24 jam insya Allah di masjid. Mau jam kapan jangan selo, mau datang silakan. Itu untuk kebaikan kita bersama. Maka orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah atau Al-Quran itu nggak akan jauh. Ya. Dia tidak akan pernah jauh dari ayat-ayat Allah tersebut. Ya. Paling enggak bacanya. Ya. Paling enggak membacanya. Tapi kalau baca belum bisa, ya, itu repot. Ya. Harapannya panjenengan semua di sini sudah bisa baca Al-Quran. Tetap semangat untuk ngaji gitu. Sebagai bentuk keimanan kita kepada ayat-ayat Allah. Wong kita sekedar baca aja berat. Bagaimana Rasulullah yang dulu menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang ancamannya adalah dibunuh, ya, diusir dan lain sebagainya. Kan itu yang Rasulullah rasakan. Sampai kepada kita udah menjadi mushaf yang sempurna, ya, tanpa ada gangguan. Tatkala kita baca Al-Quran, itu pun kita masih gimana ya bahasanya ya, masih engkong-engkong gitu loh kalau mau baca Al-Quran itu. Seakan-akan kalau kita ngomong kita beriman kepada Rasul, ya, kita cinta kepada Rasul itu kayak sekedar omong kosong saja. Kalau boleh saya katakan seperti itu. Kalau memang kamu cinta sama Rasul, apa yang Rasulullah perjuangkan ya diperjuangkan. Ya, risalah yang Rasulullah bawa dijaga benar. Gitu. Ya, itu motivasi yang dulu saya dapatkan di pondok itu seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mau bagaimanapun, satu, antum jangan pernah meninggalkan sholat. Yang kedua, antum jangan pernah meninggalkan atau jauh dari Al-Quran. Kalau antum pegang dua ini, kehidupan antum lebih baik. Kehidupan antum akan Allah jaga.
Ya, maka sholat dan ayat ini harus kita jaga. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya. Dan juga kita beriman dengan apa yang diturunkan dari kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Ya, semuanya kita yakini apa yang dari Allah, risalah yang Allah bawa kepada setiap nabi, kita percaya dan kita beriman walaupun kita nggak tahu seperti apa bentuknya. Tetapi iman yang paling sempurna adalah kita beriman kepada Al-Quran dan meyakini bahwa Al-Quran itu menjadi penutup atau penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan orang-orang yang dengan hari akhir mereka yakin. Ini orang yang bertakwa yang selanjutnya, beriman dengan kitab. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang yakin dengan hari akhir. Ya, karena banyak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang masih tidak percaya kalau setelah mati dia akan hidup lagi, terutama orang-orang ateis. Ya. Kalau orang-orang yang beragama, saya kira masih yakin kalau mereka mati kelak nanti dihidupkan dan akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan, entah itu Nasrani atau mungkin Yahudi dan sebagainya. Mereka yakin kalau mereka sudah mati akan dibangkitkan lagi. Tapi ada juga orang yang nggak yakin sama sekali. Bahkan orang yang yakin dengan hari akhir aja belum tentu dia beriman. Ya. Orang Nasrani itu kan yakin nanti mereka akan masuk surga. Itu kan bentuk keimanan, bentuk keyakinan, ya, bahwa surga itu ada. Tetapi mereka beriman dengan risalah atau Islam itu belum. Gitu, ya. Maka bersyukurlah kita pada hari ini menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, Allah bimbing kita, Allah ajak kita, Allah tuntun kita untuk senantiasa dekat kepada majelis ilmu. Ya. Maka keyakinan ini tidak akan bisa kita tumbuhkan kalau kita nggak ngaji, Bapak Ibu ilmu Allah. Ya. Kalau nggak ngaji mau gimana? Ya, mau gimana dia akan yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Gimana dia akan beriman dengan hari akhir? Karena pembahasan tentang hari akhir, penjelasan tentang hari akhir itu hanya ada di pengajian. Ya. Karena adanya di pengajian. Makanya kita nggak usah heran. Ya, kenapa ada di antara keluarga kita itu yang masih nggak mau sholat? Ya karena dia jarang ngaji. Allah mau potong ngaji, misalnya gitu. Seakan-akan bahwa ngaji itu nggak ada manfaatnya. Ya. Mending kerja balik duit. Karena mereka masih imannya kepada sesuatu yang zahir. Ya. Karena memang manusia itu kan kalau melihat sesuatu yang nampak di depannya, dia gampang tertarik, maksudnya gampang suka. Laki-laki ngeliat wanita cantik, dia suka karena kelihatan. Laki-laki dibilangin bidadari surga, kok bidadari itu kayak apa, kamu nggak tahu. Ya. Tapi kalau di depannya ada perempuan paling cantik di dunia, dia lihat itu semua matanya pasti ngeliat. Karena memang keimanan kita itu masih di situ. Tapi kalau kita yakini dengan sesuatu yang gaib tadi, yang bidadari di surga, bidadari itu mungkin kita sudah mendapatkan ciri-ciri bidadari seperti apa, kecantikannya seperti apa. Tapi terkadang belum kegambar sama kita. Maksudnya apa? Terkadang bagi kita laki-laki itu yang udah digambarkan sedemikian rupa tentang bidadari, ketertarikan kita kepada bidadari masih belum. Tetapi tatkala kita ditawari sama seorang wanita yang cantik dan kita tahu itu, kalau kita berbandingkan ya, maka kita lebih akan tertarik kepada apa yang kita lihat pada hari ini, yang langsung di depan mata kita. Maka orang-orang yang wabil akhirati yuqinun itu berat. Maka orang-orang yang yakin dengan hari akhir ya harus ngaji, gitu. Gampangannya gitu. Sholat dijaga, kajiannya terus dijaga, dimanapun ada pengajian berusaha hadir, ya. Apapun isinya kita yakini, kan gitu. Karena segala sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ciri-ciri orang yang bertakwa ya, akan mendapatkan keyakinan dalam hatinya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ya, adalah orang yang beriman dengan yang gaib, orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menafkahkan hartanya atau menginfakkan hartanya, orang-orang yang dia beriman dengan kitab yang telah Allah turunkan, dan yang terakhir adalah orang-orang yang mereka beriman atau yakin dengan hari akhir. Pegang, ya, harus kita pegang surat Al-Baqarah 1-5 ini, karena kata Allah, ulaika ala hudan min rabbihim, maka mereka itulah orang-orang tadi, ya, adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rabb mereka. Ya. Kita berdoa setiap hari ihdinas siratal mustaqim. Ya.
orang yang dapat petunjuk, atau kita tidak berdoa, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Maka kalau kita mau dapat petunjuk, ya kita amalkan tadi. Karena Allah mengatakan ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. 5 ayat ini udah menggambarkan kepada kita mau beruntung, yuk amalkan. Ya. Rasulullah dan para sahabat dulu itu tidak pernah mau membahas suatu ayat kalau satu ayat yang dibahas itu belum diamalkan. Mungkin kita membahas 5 ayat ya tadi, maka kita amalkan terlebih dahulu. Yuk kita sempurnakan 5 ayat dari surat Al-Baqarah tadi untuk kehidupan kita sehari-hari. Pupuk keyakinan kita kepada Allah, ya. Perbaiki sholat kita, perbanyak nafkah kita atau infak kita, ya. Pertebal keimanan kita kepada kitab-kitab Allah dengan membaca, mentadaburi, mengajarkan, dan lain sebagainya. Dan kita yakini bahwa kita akan bertemu dengan Allah pada yaumul qiyamah, di hari akhir. Maka kita sempurnakan 5 hal tersebut. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimulakan Allah. Karena ini sudah waktunya Isya, pas jam 6:44. Ya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat untuk kita, penyadar untuk kita untuk sama-sama terus berbuat baik, ya, agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kemungkaran, dan Allah jauhkan diri kita semua dari kesesatan. Mungkin itu saja, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu, ini saya ngajak amal soleh berhubung tadi pembacaan atau materinya tentang menginfakkan sebagian rezeki kita. Mari kita tolong ya, salah satu jamaah kita, anaknya ada yang dirawat di rumah sakit, operasi usus buntu, ya, dan membutuhkan biaya hampir kurang lebih 12 juta karena tidak tercover oleh BPJS. Mohon jangan bisa menginfakkan sebagian rezekinya tadi, ya, untuk membantu beliau, ya, untuk membantu meringankan saudara kita. Semoga Allah menjadikan kebaikan untuk kita semua, ya, dijadikannya penambah keberatan untuk mizan kita di yaumul qiyamah. Dan juga mohon perhatian untuk jamaah.